Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Naam ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan meneruskan ya belajar contoh-contoh menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Yang mana pada kali ini kita akan masuk contoh yang ke-51. Contoh ke-51. Langsung saja kita mulai contoh yang ke-51. Berbunyi Ibrahimu qara'al Qur'ana Ibrahimu qara'al Qur'ana. Ibrahim telah membaca Al-Quran. Ibrahimu di sini. Ibrahimu dia adalah mubtada. Karena setiap isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Kemudian harokatnya dan di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu. Ya. Ibrahimu di dhamma huruf terakhirnya alasannya karena mubtada itu marfu. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma. Kenapa? Karena berupa isim mufrad. Sehingga kesimpulannya Ibrahimu adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian berikutnya qara'al Qur'ana adalah sebagai khobar. Kenapa qara'al Qur'ana sebagai khobar? Karena penyempurna makna mubtada. Dan qara'al Qur'ana ini adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Atau khobar berupa kalimat yang diawali oleh fi'il. Qara'al Qur'ana ini kan diawali oleh fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Dengan adanya qara'al Qur'ana, mubtada'nya yaitu Ibrahimu memiliki makna yang sempurna. Sehingga qara'al Qur'ana disebut khobar. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian qara'a sendiri, qara'a ini adalah fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Dan di fathah huruf terakhirnya. Kenapa? Kok di fathah? Karena fi'il madhi itu jika tidak bersambung dengan huruf apapun, maka huruf terakhirnya di fathah. Adapun Al-Qur'ana sendiri dia sebagai maf'ulun bih. Kenapa bisa? Karena menjadi objek dari perbuatan qara'a. Setiap objek dari suatu perbuatan disebut maf'ulun bih. Kemudian di fathah huruf terakhirnya, karena maf'ulun bih itu selalu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Nah, ini contoh yang ke-53. Sekarang contoh yang ke-54. Khadijatu ghasalatil malabisa. Khadijah telah mencuci pakaian.
Khadijatu dia sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Adapun harokatnya di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada itu marfu'un dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Sehingga kesimpulannya Khadijatu adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya, ghasalatil malabisa ini sebagai khobar. Kok bisa sebagai khobar? Maka jawabannya karena penyempurna makna mubtada. Dan ghasalatil malabisa adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali fi'il. Ghasalatil malabisa. Ghasalat ini fi'il. Kalimat ini diawali oleh fi'il. Disebut jumlah fi'liyah. Kemudian penjelasan tentang kenapa ghasalatil malabisa jadi khobar lebih detailnya. Maka dikatakan dengan adanya ghasalatil malabisa, mubtada'nya Khadijatu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian ghasalat sendiri, dia ini adalah fi'il madhi. Kata kerja waktu lampu. Dan di fathah huruf terakhirnya, karena fi'il madhi itu jika bersambung dengan tak taknis, mana tak taknis ini? Tak yang bersambung dengan fi'il madhi, maka huruf terakhirnya di fathah. Berikutnya tentang al-malabis. Al-malabisa dia sebagai maf'ulun bih atau objek. Kenapa bisa? Ya, karena dia menjadi objek dari perbuatan ghasalat, mencuci. Setiap objek dari suatu perbuatan maka disebut maf'ulun bih. Kemudian di fathah huruf terakhirnya karena maf'ulun bih itu selalu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Kemudian kelima-lima kita bahas contoh kelima-lima. Yusufu yahfadzul Quran. Yusuf sedang menghafal Al-Quran. Yusuf di sini dia sebagai mubtada. Kok bisa? Iya, karena setiap isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Kemudian berkaitan dengan harokat di dhamma, huruf terakhir kalimat mubtada itu marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Sehingga kesimpulannya Yusufu adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Sekarang yahfadzul Quran. Yahfadzul Quran adalah khobar karena penyempurna makna mubtada. Dan yahfadzul Quran adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Dengan adanya yahfadzul Quran, mubtada'nya Yusuf memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Yahfadzul Quran adalah yahfadzunya sendiri dulu. Yahfadzu adalah fi'il mudhari'.
Dia kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Dan ditambah huruf terakhirnya karena fi'il mudhari itu pada dasarnya harokat huruf terakhirnya di dhamma. Dan tidak akan berubah kecuali jika ada sesuatu yang merubahnya gitu ya. Adapun Al-Quran sendiri dia sebagai maf'ulun bih. Kenapa sebagai maf'ulun bih? Karena menjadi objek dari perbuatan yahfad, menghafal. Setiap objek dari suatu perbuatan disebut maf'ulun bih. Dan di fathah huruf terakhirnya karena maf'ulun bi itu selalu mansubun. Tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya kalau berupa isim mufrad. Nah, kemudian Fatimah tu taktubud darsa. Fatimah sedang menulis pelajaran. Fatimah di sini sebagai mubtada. Kok bisa? Iya, dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat. Dan di dhamma huruf terakhirnya, ini berkaitan harokatnya, karena mubtada itu selalu marfu'on. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Fatimah adalah mubtada yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya karena berupa isim mufrad. Nah, berikutnya taktubud darsa. Taktubud darsa ini adalah khobar. Kenapa bisa? Iya, karena dia penyempurna makna mubtada. Dan taktubud darsa adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Taktubud darsa. Taktub ini fi'il. Berarti kalimatnya diawali oleh fi'il. Disebut jumlah fi'liyah. Nah, dengan adanya taktubud darsa, maka mubtada'nya Fatimah memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya kata-kata tersebut terbentuklah kalimat yang sempurna. Taktubu sendiri dia adalah fi'il mudhari'. Kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Dan di dhamma huruf terakhirnya karena fi'il mudhari' itu pada dasarnya harokat huruf terakhirnya di dhamma. Tidak akan berubah kecuali jika ada sesuatu yang merubahnya. Ya, perhatikan. Kemudian ad-darsa sendiri dia sebagai maf'ulun bih. Apa alasannya? Alasannya karena dia menjadi objek dari perbuatan taktub menulis. Setiap objek dari suatu perbuatan disebut maf'ulun bih. Kemudian di fathah huruf terakhirnya karena maf'ulun bih itu selalu mansubun. Dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya apabila berupa isim mufrad. Ya, mohon perhatikan baik-baik. Intinya di sini kita belajar apa? Di contoh 53 sampai 50 berapa ini? 53 sampai 56. Intinya kita belajar khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Khobar berupa jumlah fi'liyah. Inilah intinya, khobar berupa jumlah fi'liyah. Nah, sekian dulu. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.